Hai guys, ketemu lagi di Vintage Sentinel. Setelah kemarin kita sudah mengulas tentang ini overstroke. Nah, dalam konten kali ini kita akan mengulas tentang overbore. Overstroke adalah memperpanjang langkah. Jadi ini dipindah seperti kemarin, dipindah, dimaju. Jadi bisa maju posisi stangnya. Jadi akan menimbulkan dimensi ruang bakar yang lebih besar. Nah, overbore pun demikian. Jadi temanya itu sama guys. Intinya adalah memperbesar ruang bakar. Bedanya kalau overbore adalah memperbesar diameter piston atau buringnya guys. Jadi misalkan kita pertama pakai buring yang sekecil ini, kemudian karena kita di overbore, kita misalkan masih mampu daging buringnya kita tambahin dengan yang lebih besar seperti ini guys. Tapi untuk yang ekstrim biasanya soknya, besi sok-sokannya itu diganti. Jadi bumbungan sok itu diganti yang lebih besar sehingga bisa mampu tambah seperti ini guys. Jadi dimensinya akan jadi lebih besar karena piston yang dimasukkan akan bertambah besar guys. Jadi konsep untuk overbore sebenarnya adalah lebih sederhana daripada overstroke guys. Karena di overbore cukup mengganti piston yang lebih besar agar dimensi ruang bakar menjadi besar, sehingga tidak perlu untuk turun mesin kelebihannya guys. Namun guys, saat kalian melakukan overbore ada aturan-aturan khusus yang tidak boleh kalian abaikan, yaitu misalkan kita tidak bisa asal pasang. Misalkan kita pengen ini punya Alfa, kita perbesar pakai Tiger gitu, misalkan pengen pakai Tiger, ini punya Tiger guys, pakai Tiger biar lebih besar pistonnya. Kita mampu beli linernya kita beli sok-sokan, enggak juga seperti itu guys. Biayanya juga lebih besar dan belum tentu pas. Yang terbaik sebenarnya adalah kuncinya adalah yang ini guys, pinnya sama. Jadi pilih yang pinnya sama. Banyak merek itu yang misalkan Honda, Suzuki, Yamaha itu pinnya sama. Misalkan kayak gini ya, Honda V75 itu ternyata pinnya ini atau PNP-nya kalau kita ganti overbore itu justru bukan dengan V100 series, bukan dengan Alfa, Sigma, Yamaha, Cosworth, itu nggak bisa malah guys. Lucunya dia malah bisa substitusi dengan Suzuki RC80 guys, karena pinnya ini sama. Jadi dia bisa PNP ke konsep motor kita itu kan V100 series, V110 series. Nah sekarang gini guys, jika kalian memiliki motor V100 series, misalkan habis koltranya, ini kan oversize itu 0 sampai 100, 0 naik 1 25, naik ke 2 ke 50 kalau kebablasan guys. Jadi intinya jangan sampai kalian kebablasan, karena jika kalian kebablasan misalkan dari 25, itu kemungkinan kalau kebablasan ininya udah terlalu aus dalamnya, bukan yang pistonnya tapi yang terlalu dalam hubungannya itu, kalian akan naiknya bukan ke 25 misalkan, tapi bisa naik ke 100. Makanya jika motor kalian klotok-klotok atau pistonnya habis, secepat mungkin diganti saja, karena naiknya kemungkinan akan terlalu banyak jika kalian abaikan guys. Karena motor itu kalau misalkan sudah agak span tuh jalannya gitu guys. Nah itu akan menggerong kanan kirinya guys, dan misalkan itu akan memakan besi yang kanan kirinya karena naik terus seperti ini kan. Nah, jadi saat motor kalian nggak enak langsung ganti saja. Kalian ganti sendiri untuk 2 tak itu super gampang guys. Kalian jika tidak bisa komen, tak bikinin konten, super gampang. Jadi kalian tuh tidak perlu datang ke bengkel kalau cuma motor 2 tak guys. Jadi misalkan kalian itu rusak pistonnya, segera ganti, copot buringnya aja, bawa ke tukang kolter, bilang mau di kolter naik. Nah bayarnya cuma 140.000 guys, nggak perlu kalian ke bengkel. Kalau ke bengkel bisa sampai 250, 300 guys. Cukup 140.000, motor kalian jadi baru lagi. Tenaganya yang hilang karena kompresi hilang akan kembali lagi, motor juga aman, tidak akan naik ke yang lebih dari 1, misalkan 0 jadi ke 25 guys, nggak bakal naik ke 50 atau 100 jika kalian waspada.
bunyi nggak enak, langsung aja misalkan ini gara-gara piston langsung. Kemudian misalkan ini kan seperti tadi, ini naik dari 25 untuk Yamaha Alfa ya guys. Alfa mau ganti itu sampai kapan? 0, naik ke 25, naik ke 50, naik ke 100. Nah jangan dibuang dulu atau jangan di overstock dulu buring kalian guys, karena ini bisa naik. Naik kemana? Seperti tak bilang tadi, kalian harus milih yang pinnya ini sama. Lah yang sama apa? Yang sama itu setelah 100 Sigma Alpha Cam itu naik ke 25 nya F1, kemudian naik ke 50 0 dulu deh guys, 0 FOS1, 25 FOS1, 75 FOS1, 100 FOS1. Kemudian tetap jangan dibuang guys, habisin aja karena linernya itu masih mampu naik ke 0 L2 Super. Ingat guys, naiknya 0 L2 Super, 25 L2 Super, 50 L2 Super, kemudian naik ke 75 L2 Super, 100 L2 Super, baru itu udah nggak bisa guys, jadi silahkan dibuang. Nah seperti itu. Jadi intinya kalian kalau naik untuk overbore, pastikan yang pinnya ini sama dengan motor kalian. Misalkan ini kan kontennya tentang Alfa, misalkan motor kalian Grand, carilah yang pinnya ini sama untuk overbore. Jadi misalkan Honda ya guys, Honda itu misalkan kalian pakai GL, nah GL itu misalkan naik itu bisa pakai Tiger, atau justru malah bisa pakai CBR 150 tapi pakai overstroke seperti itu, misalkan ganti overstroke. Karena ternyata Tiger itu sama dengan ini tapi ininya lebih kecil guys. Nah seperti itu guys. Jadi jika kalian motor kalian Alfa Sigma Cam kalian itu habis dagingnya, segera dibuang, jangan di overstroke lagi ke tukang bubut karena resikonya kompresinya hilang. Mendingan kalian beli yang bekas baru oversize 50, 75 nggak masalah, dinaikin lagi, itu kompresi malah masih padat guys, dan harganya lebih terjangkau daripada kalian ngeboskan di tukang bubut. Nanti malah hasilnya biasanya kalau sudah dibos-bosan itu kuat gembos guys, apalagi ditanjakan atau boncengan. Sayang kan, kalian pengen punya motor 2 tak itu pengen kenceng, tapi kalau 2 tak itu sama Honda Prima aja kalah, aduh ya malu-maluin toh guys itu. Oke, intinya akhir kata ya guys, overbore itu adalah menambah dimensi ruang bakar dengan menambah volume piston seperti ini. Dan volume piston itu tidak asal comot, tapi menggunakan piston yang pinnya sama, sehingga saat kalian masuk ke ini ke piston kan masukin sini guys, nanti pinnya itu tidak akan membuat banyak masalah. Karena jika ini kan tipis, nah di bubut itu kalau kebubutan tipis ya ini nanti patah, malah resiko guys. Jadi sebisa mungkin jangan bermacam-macam dengan yang aneh-aneh, karena kebanyakan ya guys, kebanyakan kasus itu yang overbore bermasalah, misalkan mesinnya pecah, retak gitu ya gara-gara aneh-aneh kayak gitu, tidak mengindahkan aturan yang paling gampang adalah cari yang pinnya sama guys, diameter beda nggak ada masalah, yang penting pinnya, kuncinya pinnya ini sama. Nah lagi untuk Yamaha series, misalkan kalian overbore untuk pengiritan dan untuk performa guys, naik ke 125, 75, 100 Sigma Alpha Cam masih sama, naiknya ke Yamaha 0, 25, 50, 75 Evan ZR, naik lagi ke L2 Super 0, 25, 50, 75, 100. Nah berhenti situ, jangan sekali-kali melakukan overbore lagi atau mengganti liner, ganti buang, kiloin aja itu, beli yang orisinil bekas. Tapi pastikan juga jangan pernah disok-sok. Kalau disok-sok kalian juga akan bermasalah nantinya. Oke, cukup segitu konten Vintage Sentinel kali ini tentang overbore yang PNP dengan Alpha Sigma Cam. Jika kalian kena sekernya atau skin seker, sehingga kalian bisa irit tanpa membuang-buang uang terlalu banyak, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.